Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, ini ada motivasi pagi dari Bung Adian Apitupulu yang sangat menggebu-gebu guys kepada para kader PDIP. Salah satunya Bung Adian mengatakan banteng tidak akan tenggelam. Kita balas kekecewaan dengan kemenangan. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini ya guys. Bismillah. Kita lihat di Instagram, kita lihat di TikTok, kita lihat di Facebook, tenggelamkan PDI Perjuangan, sembelih bantengnya, katanya seperti itu. Kita dicaci maki, kita dihina setiap hari untuk segala sesuatu yang kadang kita tidak mengerti kenapa orang sekasar itu pada kita. Luar biasa nih guys. Sejarah PDI Perjuangan, bagaimana dia melawan kekuasaan Orde Baru. Dia mengeluhkan Tidak ada guys. ketua partai di Republik ini yang ketika baju dengan gambar ketua partai dipakai oleh rakyat dan ditangkap di jalan. Ini guys, tangkap. Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah kemudian partai-partai lain mereka tidak pernah berjuang? Cuman PDIP. Apapun untuk demokrasi, untuk kebebasan, mau mengancam kita, menggelamkan PDI Perjuangan? Nggak boleh. Lawan guys katanya. Tidak boleh. Nggak ada partai yang kantornya pernah diserbu selain PDI Perjuangan. Nggak ada partai yang kemudian sebelumnya dipanggil polisi berkali-kali selain guys, Mega guys. Tidak ada partai lain yang untuk mempertahankan kantornya 124 kader yang di penjara selain PDI Perjuangan. Lalu orang-orang itu mengatakan mau menenggelamkan PDI Perjuangan? Tidak mungkin. Tidak mungkin guys. Saya marah. Saya marah ketika partai kita dihina orang. Saya sedih ketika kita ditertawakan. Saya marah ketika kita dicaci maki. Saya mau membalas. Tapi saya tahu bahwa membalas dengan cara yang sama tidak mungkin kita lakukan. Kita cuma punya satu cara untuk membalas sakit hati kita. Kita punya satu cara untuk membalas kemarahan kita, kekecewaan, caci maki terhadap kita. Kita balas dengan satu cara, kemenangan. Nah ini guys, luar biasa ini guys. Apakah penghinaan kita balas dengan penghinaan? Jangan. Balas dengan kemenangan pilkada guys. Jangan. Apakah penghinaan, caci maki, kemarahan dan sebagainya kita balas dengan cara yang sama? Jangan. Apakah pengkhianatan kita balas dengan cara yang sama? Jangan guys. Bagaimana cara membalasnya? Menang. Oke guys, jadi politikus PDIP Adian Apitupulu itu menanggapi mengenai konten di media sosial yang bernada negatif, mau menenggelamkan partai gelambang banteng itu guys. Adian Apitupulu mengeluhkan dalam video tadi, PDIP mendapat banyak hujatan di media sosial, banyak konten di media sosial yang bernada negatif terhadap PDI Perjuangan. Adian sampai tak habis berpikir, kenapa orang di luar sana sekasar itu kepada PDIP? Mereka caci maki, mereka hina setiap hari untuk segala sesuatu yang menurut Adian tidak dimengerti guys. Adian mengingatkan PDI Perjuangan adalah partai yang melawan kekuatan Orde Baru. Anggota DPR RI itu mengatakan tidak ada kantor partai politik di Republik ini yang pernah diserang selain kantor PDI Perjuangan. Adian mengaku sedih ketika partainya ditertawakan dan dicaci maki. Adian mengatakan cara membalas hinaan tersebut adalah memenangkan pilkada serentak 2024 guys. Adian mengingatkan agar para kader PDIP tidak membalas perbuatan serupa. Jadi sungguh luar biasa sikap politik Bang Adian pada lawan politiknya guys. Soal Bu Mega bilang kita tahan banting. Nah ini apakah jadi kode-kode juga bisa dikatakan seperti itu kalau PDI Perjuangan ini akan berada di luar pemerintahan? Iya, istilah tahan banting kan memang bisa diartikan dua ya. Tahan banting ini dalam cerita sebagai sebuah histori, partai ini kan menjadi besar malah ketika ditindas oleh Orde Baru. Tapi sekarang bisa diartikan juga PDI Perjuangan pada saat maju pun dengan koalisi Ganjar Mahfud itu kan cenderung koalisi paling kecil. Dan sekarang katakanlah dari isu-isu yang beredar, mungkin dua partai yang ada di luar pemerintahan hanya PKS atau PDI Perjuangan, atau jangan-jangan hanya PDI Perjuangan. Jadi memang ketika keluar kalimat keluar dari zona nyaman, tahan banting, lalu kemudian kalau kemarin datang ke Rakernasnya itu banyak gambar banteng dipanah ya. Saya pikir sebuah indikasi juga bahwa kalau kita melihat sikap Ibu Mega dulu pada zaman pemerintahan Pak SBY juga
kecenderungan dia sikapnya konsisten bahwa kalau Ya. dalam pemilu kalah ya seharusnya mengambil porsi dalam demokrasi, menguatkan diri sebagai pengawas, tidak berbondong-bondong ikut berebut kue Hmm. kekuasaan, kan itu tanda kutip ya melanggar logika yang ada dalam demokrasi. Ya sudah, ada pertarungan, hormati yang menang, yang kalah menguatkan posisi menjadi oposisi, bukan kemudian ikut-ikutan berebut kue kekuasaan. Hmm. Ya, Mas ya. Toto tadi sempat menyebut soal sikap politik Bu Mega ini agak berbeda dengan Mbak Puan yang lebih lentur. Nah, kalau kita melihat kan sejarahnya Pak Prabowo ini pernah secara politis berdampingan dengan Bu Mega. Nah, apakah ini bisa diingat gitu menjadi salah satu alasan begitu untuk keduanya berhubungan baik? Kemudian kalau kita lihat kan memang ada rencana yang menyebut bahwa keduanya akan bertemu. Apa sebetulnya kendala pertemuan antara keduanya, Mas Toto? Nah, ini Iya, guys, kalau apa ya? saya melihat kita harus memisahkan ya antara hubungan baik antar elit, apalagi di level ketum parpol yang sangat berpengaruh seperti Pak Prabowo dengan Gerindranya, Ibu Mega dengan PDI Perjuangannya. Saya sepakat bahwa harus ada simbolisasi harmonisasi pasca pemilu yang ditunjukkan bahwa tidak ada permusuhan yang sifatnya personal, dan itu bisa ditunjukkan dengan Ya, simbol-simbol pertemuan, ngopi bareng, ya. berkunjung ke rumah, silaturahmi dan lain-lain. Tapi tidak serta-merta itu harus diartikan bahwa ketika dulu mereka bersahabat, bahwa mereka bisa ngopi bareng, artinya itu menjadi sebuah sikap politik dari partai. Kalau itu yang terjadi, nanti nggak ada lagi fungsi DPR sebagai pengawas gitu. Dan pada akhirnya apa gunanya pemilu kalau kemudian atas nama persahabatan, Ya, kedekatan, hubungan masuk akal, Mas. lama, lalu kemudian semuanya ikut masuk ke dalam bagian pemerintahan. Check Masalahnya gini loh, balance ketika itu, sudah Mas. masuk dalam pemerintahan atau mendukung itu nggak pernah gratis. Jatuhnya itu akan dalam konteks jual beli jabatan menteri. Bahkan sekarang kita dengar isunya sampai karena terlalu banyak partai yang akan masuk dan sudah masuk, sampai akan ada kabinet gemoy, kabinet gemuk, 40 menteri dan lain-lain. Jadi saya di satu sisi berharap Ibu Mega dengan Pak Prabowo bertemu sebagai sebuah simbol menunjukkan bahwa perbedaan sikap dan pasca pilpres itu tidak ada sesuatu yang sifatnya personal, Ya. dan itu akan apa ya, turun ke bawah ke psikologis para konstituen, pengurus dan Ya. kader ya. Tapi di sisi lain jangan diartikan serta-merta setiap pertemuan itu harus diikuti oleh perubahan sikap politik, ditambah apalagi jual beli jabatan. Jadi Ya, negatif itu, guys. dan bagaimana posisi Mbak Puan bisa menjadi jembatan, karena Mbak Puan kan yang masih sering berkomunikasi lintas partai, hubungan dekat dengan Bang Dasko dan lain-lain, dalam konteks mempercepat pertemuan, mencairkan situasi dalam konteks hubungan personal, itu saya pikir Mbak Puan bisa punya peran besar. Tapi saya pikir jangan serta-merta itu harus diartikan harus masuk ke dalam barisan pemerintahan. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya uraikan dari video tadi. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.